Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Agustin, kelas TS 23E dengan NIM 202300134. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Baik, mengapa sih kita sangat penting untuk mempelajari kalimat efektif? Yang pertama, karena kita di hidup zaman sekarang, di era zaman sekarang tidak jauh atau tidak luput dari berkomunikasi dengan satu sama lain. Nah, dari situ kita harus mempunyai syarat-syarat kalimat yang baik, kalimat efektif yang baik. Yang pertama, singkat, hemat, dan mudah dipahami, dan mempunyai struktur kalimat subjek, predikat, dan objek. Nah, jika kita memakai dua hal tersebut, maka kita akan mencapai berkomunikasi dengan baik, dengan jelas ataupun logis. Lanjut, apa sih yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, lisan, dan tulisan dengan mengungkapkan pikiran yang utuh atau informasi secara lengkap. Struktur kalimat terdiri dari subjek, objek, dan predikat. Subjek yang pertama, inti kalimat, hal yang dibicarakan. Yang kedua, biasanya terletak di awal kalimat. Yang ketiga, berfungsi sebagai petunjuk kalau atau orang melakukan perbuatan. Yang keempat, biasanya berupa nominal atau prasa nominal. Lanjut, di sini ada contoh kalimat. Yang pertama, Bandung pernah menjadi lautan api. Yang kedua, Gunung Krakatau yang pernah meletus tahun 1825 kini mulai terbatuk-batuk. 2. Predikat. Yang pertama, menerangkan subjek. Yang kedua, untuk menyatakan kegiatan subjek. Yang ketiga, umumnya berbentuk verbal atau prasa verbal, tetapi ada juga bentuk nominal atau adjektival. Contohnya, yang pertama, verbal. Ibu Desi mengajar bahasa Indonesia. Nominal, ayah saya dokter gigi. Yang ketiga, adjektival atau prasa adjektival. Dita sangat rajin ke kampus. Yang ketiga, ada objek. Yang pertama, ciri-cirinya objek umumnya berbentuk nomina. Yang kedua, objek berfungsi menyatakan korban atau yang dikenai perbuatan subjek. Yang ketiga, kalimat yang mengandung objek pasti bisa dipasifkan. Contohnya, saya memanggil abang bakso. Yang kedua, adik dibelikan ayah sebuah buku baru. Nah, di sini saya mempunyai 3 pertanyaan tentang kalimat. Yang pertama, sejak diputuskan pacarnya, itu termasuk bukan kalimat karena hanya berupa klausa, tidak memiliki predikat utama, tidak jelas apa yang terjadi setelah diputuskan pacarnya. Yang kedua, mahasiswa yang mendatangi saya, jawabannya bukan kalimat karena hanya terdapat klausa atau tidak memiliki predikat utama. Yang ketiga, jika bus ini mengambil penumpang dari luar agen, bukan kalimat karena kalimat ini terasa menggantung dan tidak menjelaskan akibat atau hasil dari kondisi tersebut. Lanjut, kalimat efektif dapat diartikan dengan kalimat yang tersusun yang berunsur subjek, objek, dan predikat, dan kalimat yang tidak berbelit-belit, dan dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan kaidah bahasa yang berlaku dengan menimbulkan kembali gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pembaca ataupun maksud dari si penulis tersebut. Di sini ada syarat-syarat kalimat efektif yang saya tadi bilang. Yang pertama, singkat, hemat, mudah dipahami, tidak menimbulkan salah tafsir, dan sistematis. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip kalimat efektif yang di dalamnya terdiri dari 7 prinsip kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak memakai kata depan yang terdiri dari di, diri, bagi, untuk, dan sebelum subjek. Yang kedua, tidak mengulang subjek kalimat. Contohnya, saya memutuskan mendaftarkan diri saya di UPJ setelah saya dinyatakan tidak lulus SNMPTN. Yang kedua, ada keparalelan. Keparalelan adalah bentuk kalimat yang digunakan di dalam kalimat atau kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Contohnya, yang kalimat tidak efektif. Yang pertama, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Yang efektifnya, kegiatan di
perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Yang ketiga ada kecermatan. Kecermatan yaitu cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contohnya, guru yang baru pergi ke ruang guru tidak efektif. Guru baru pergi ke ruang guru yaitu efektif. Yang keempat, kehormatan kata. Hilangkan kata-kata atau frasa yang tidak perlu untuk digunakan. Yang pertama, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Yang kedua, menghindari unsur kesinoniman dalam kalimat. Yang ketiga, menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Dengan contohnya pada PPT tersebut, dengan kalimat tidak efektif tidak memiliki kehematan kata, dan kalimat yang efektif memiliki kehematan kata dengan singkat ataupun jelas. Yang kelima ada ketegasan. Ketegasan ialah suatu perlakuan penonjolan ide pokok dari kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat. Yang pertama, meletakkan kata kunci di awal kalimat. Yang kedua, mengurutkan kata sesuai tahapannya. Contohnya, sudah saya baca buku itu, kalimat tidak efektif. Buku itu sudah saya baca, kalimat efektif. Yang pasti terdapat pembedaan terhadap kalimat efektif ataupun tidak. Yang keenam ada aspek kepaduan. Aspek kepaduan harus dipertimbangkan agar paduan kata dan informasi yang disampaikan menjadi satu atau tidak terpecahkan. Contohnya pada PPT tersebut dengan pembedaan dengan penghematan kata antara kalimat tersebut di kalimat efektif ataupun tidak efektif. Yang terakhir ada kelogisan. Kelogisan yaitu gagasan harus dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan PUEBI. Baik, sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.